Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nge-review tugas milik Mas Haris Nur Aziz yang mengembangkan alat ukur mengenai prokrastinasi akademik. Di progres sebelumnya saya memberikan catatan, yakni wajib segera membenahi aspek indikator lalu menyesuaikan item. Jadi ini kasus yang sering terjadi teman-teman, bahwa aspek itu mendasari indikator, indikator mendasari item, sehingga ketika salah satu bermasalah, maka akan membuat keliru seterusnya. Nah, di sini saya lihat, aspeknya ya, ini aspeknya, definisinya mungkin di sini ya. Teman-teman, saya selalu mengulang-ulangi ini ya. Definisi aspek itu penting karena dari definisi aspek telah kita memperoleh indikator. Nah, teman-teman juga perlu untuk menemukan definisi aspek yang sesuai dengan teori, bukan definisi aspek yang dari common sense atau kemudian cocok logi kita gitu kan ya, logika kita sendiri atau kemudian definisi dari Wikipedia atau definisi dari KKBI gitu kan ya, KBBI, definisi dari KBBI atau kamus-kamus lainnya. Karena, tiap teori bisa menafsirkan satu kata yang sama itu dari hal yang berbeda. Teman-teman nanti kalau misalnya seiring, berjalannya waktu, teman-teman dapat memahami itulah, mendapatkan insight itu. Kayak misalnya kalau teman-teman memperhatikan ada teman-teman yang, eee meneliti atau mengembangkan alat ukur tentang self control gitu kan ya. Self control pada konstruk self control dengan self control sebagai aspek dari, misalnya harga diri itu beda gitu kan ya. Karena, eee, tubuh atau asal teorinya, akar teorinya berbeda. Maka usahakan untuk menemukan definisi aspek yang sesuai dengan teori. Oke, kita lanjut. Di sini, aspek dari penundaan pengerjaan tugas itu didefinisikan sebagai mahasiswa yang melakukan penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas yang dihadapi. Indikatornya menunda kegiatan mengerjakan tugas, yang kedua merasa tidak yakin pada diri sendiri. Nah, teman-teman, tentu indikator kedua itu tidak ideal, tidak tepat menjadi indikator karena kenapa? Karena tidak ada di definisi aspek. Dalam membuat definisi aspek, kita hanya perlu untuk membaca definisi aspek, kemudian menemukan poin-poin, poin-poin perilaku atau poin-poin afeksi atau poin-poin kognitif yang kemudian bisa dirumuskan menjadi indikator. Dan teman-teman harus mencantumkan semua poin-poin yang ditemukan dalam definisi tersebut. Maka aspek ini, ya aspek penundaan pengerjaan tugas harusnya indikatornya selain menunda kegiatan mengerjakan tugas, juga misalnya menunda menyelesaikan tugas yang dihadapi. Jadi ada nih orang membuat apa ya, dia ngerjain tugas itu begitu tugasnya dikasih langsung dikerjain. Tapi nggak langsung diselesain gitu, dikerjain setengah misalnya gitu. Itu termasuk dalam penundaan mengerjakan tugas menurut teorinya. Jadi, kayak gitu ya teman-teman, merasa tidak yakin pada diri sendiri ini bukan indikator yang tepat karena tidak ada di definisi aspek. Demikian juga yang lain, misalnya kelambanan dalam mengerjakan tugas, indikatornya mengalami kehilangan semangat ketika mengerjakan tugas, mengalami kebingungan ketika mengerjakan tugas. Ini nggak ada di definisi aspek yang mengatakan bahwa mahasiswa yang melakukan prokrastinasi akan memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan tugas. Maka indikatornya harusnya individu memerlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi, tidak perlu kemudian ketika menulis indikator itu harus berkhayal, harus mengarang, harus kemudian gimana caranya ya biar bikin indikator yang nggak sama dengan definisi aspek. Justru poin yang paling utama adalah membuat indikator yang selaras. Yang kalau kita cek, recheck di definisi aspeknya, kita ngelihat, oh iya, ini setujuan. Oh ini klop. Kayak gitu ya. Yang lain juga sama, silahkan nanti diperbaiki.
Nah, karena itemnya itemnya berdasarkan indikator, sedangkan indikatornya belum tepat, maka saya belum bisa ngerevisi. Tapi saya akan memberikan satu contoh. Kalau tadi misalnya ya, eee, itemnya adalah menunda kegiatan mengerjakan tugas, di sini itemnya lebih menerima ajakan untuk melakukan kegiatan lain, tetap mengerjakan tugas sampai selesai, meskipun ada kegiatan lain. Nah, ini kurang tepat, karena ini bisa tumpang tindih dengan aspek lain. Buat aja item ya, individu, biasanya menunda, mengerjakan tugas. Saya suka misalnya gitu, saya suka menunda kegiatan mengerjakan tugas, atau saya tidak tertarik mengerjakan tugas langsung setelah diberikan. Nah, kayak gitu. Itu adalah item yang lebih sesuai dengan indikator. Kalau yang menerima ajakan melakukan kegiatan lain, nanti bisa tumpang tindih dengan aspek yang lain. Kayak gitu ya. Jadi, sederhananya semuanya harus selaras. Minimal teman-teman hanya perlu untuk membuat indikator berdasarkan kata-kata dalam definisi aspek dan teman-teman hanya perlu membuat item berdasarkan kata-kata yang ada di indikator. Semoga dapat teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.